وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Kita masuk di bab 150. Bab An-Namam. Bab mengadu domba. Sifatnya adalah namimah, pengadu domba, adu domba. Namam ini pengadu domba, namimah ini mengadu domba. Ya. An Hammam, dari Hammam, kunna ma'a Hudzaifah. Kami waktu itu bersama Hudzaifah. Hudzaifah di sini Hudzaifah ibnul Yaman. Faqila lahu, maka ada yang bertanya kepada Hudzaifah, inna rajulan, bahwasanya seseorang yarfa'ul haditsa ila Utsman. Ada seseorang yang menggunjing Utsman radhiyallahu an. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga qattat, orang yang mengadu domba. Nah, qattatnya di sini nggak pakai alif lam, jadi semua pengadu domba itu akan masuk neraka. Kalau pakai alif lam dikhususkan pada adu domba tertentu. Tapi kalau di sini semua jenis pengadu dombaan yang menyebabkan orang berantem satu sama lain, ya maka ini orangnya akan mendapatkan azab neraka. Layat kulul jannata qattat, tidak akan masuk surga qattat, pengadu domba. Artinya kalau orang pernah melakukan pengaduan domba dan orangnya kemudian mau bertobat, jadi harus minta maaf sama orang-orang yang pernah diadu domba itu. Pak, dulu jenengan pernah tak adu sama Pak itu, saya minta maaf. Nah, kalau orangnya sudah mati gimana ya? Kita harus berbuat baik kepada orang yang sudah mati. Ya, kita doakan, kita mintakan ampun. Kalau dia masih punya waris, ahli waris, ya kita berbuat baik sama ahli warisnya. Ya. Karena adu domba ini sering sampai berujung pada kematian, sama orangnya itu berantem sampai kemudian bunuh-membunuh. Nah, nanti kalau saya cerita gitu, minta maaf gitu, nanti saya yang dibunuh gitu kan. Ya berarti nggak usah kemudian kalau ada risiko seperti itu nggak usah ngomong ke yang bersangkutan, minta ampun kepada Allah, tapi kita berbuat baik sama semua pihak yang sudah kita rugikan. Ya. Artinya Islam sangat menentang sikap mengadu domba. Ya. Termasuk nanti 2024 ada pemilu. Biasanya kalau ada pemilu gitu mulai itu panas tuh. Ya. Muncul koran-koran nggak jelas, muncul berita-berita nggak jelas, menjelekkan calon satu sama lain. Maka orang yang beriman ya kan menyibukkan dirinya dengan urusan akhirat. Ya, jadi kalau kamu udah tahu calonnya sini mau milih silakan, nggak ya sakarmu gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Ya. Maka nggak usah kemudian menjelekkan calon yang nggak kita pilih. Ya. Kalau emang mau milih, kalau nggak milih juga nggak ada masalah. Dan negara kita membolehkan orang yang nggak milih juga nggak apa-apa. Jadi nggak dilarang kalau nggak milih. Tapi kalau kemudian harus milih, ya nggak milih nanti di penjara, berarti itu dipaksa, ya sudah milih. 323. An Asma binti Yazid, dari Asma binti Yazid, qalat, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khiyarikum, mau enggak kamu tak kasih tahu orang yang terbaik di antara kalian? Qalu bala. Para sahabat tuh kalau ditawarin kayak gitu mesti jawabannya bala. Ya tentu ya Rasul, masa enggak mau? Ya pastilah gitu. Itu kalau orang dulu gitu. Tapi kalau orang sekarang tanya kayak gitu jawabannya kamu nanya gitu. Ini apa ya? Ini tawaran yang bagus itu. Ya, ketika ditawari yang bagus ya, maka orang yang beriman bala. Orang-orang beriman tuh kalau ada majelis ilmu, kalau apa gitu, hal yang baik-baik itu berlomba-lomba gitu. Kalau sekarang ngaji, ngaji. Ayo ini bantuan BLT, ya, melu royokan gitu. Padahal gelang kalungnya dipakai semua. Motornya motor gede, NMAX, PJX dipakai semua. Ya. Ngantri BLT 200-300 ribu. Malu. Qala allazi idza ru'u dzakaro. Beliau bersabda, yaitu orang-orang yang apabila mereka dilihat,
ru'u zakarallah, maka mengingatkan kepada Allah. Artinya kalau kemudian kita ketemu orang yang ketemu dia itu selalu mengingatkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya teman nih, anggar ketemu mesti dijak neng masjid, dijak sholat gitu kan. Dijak ngaji. Nah, itu orang baik, itu orang terbaik di antara kamu. Tapi nek ketemu DE kok mesti dijak main, dijak mendem, dijak ngon-ngon ranggenah, berarti itu orang terjelek dalam hidup kamu. Karena sebaik-baik orang yang ada di sekitar kita, apakah teman, apakah keluarga, itu adalah yang ngajak kepada surga, bukan kepada neraka. Perhatikan ini yang ngomong Nabi. Ala ukhbirukum bi khiyarikum qalu bala. Mau enggak kamu tak kasih tahu orang yang terbaik di antara kamu, yang ada di sekelilingmu, sekitarmu. Jadi kamu bingung keluargamu yang terbaik itu siapa? Kata Nabi, alladzi idza ru'u dzakarallah. Yang kalau kamu ketemu dia, kamu ngelihat dia, terus kamu tuh terus kelingan hal-hal yang baik gitu. Ini adalah teman yang baik. Ini adalah saudara yang baik. Ini adalah keluarga yang terbaik yang pernah kamu miliki. Sampai kamu nggak punya kayak gini, maka jadilah kamu orang seperti itu. Cedak-cedak fajar, mesti dijak pengajian. Ya ada orang kayak gitu, membenci orang-orang yang ngajak baik itu. Ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita istiqomah di atas kebaikan itu, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas kebaikan tersebut. Afala uhbirukum bisirorikum. Mau nggak kamu tak kasih tahu tentang orang yang terjelek di antara kamu? Qalu bala. Mereka mengatakan, iya ya Rasul, tentu itu. Qala al-masya'una bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbatil baghun al-bira'a al-anata. Al-masya'un yaitu orang-orang yang dia jalan, masya jalan itu, muter, mupeng wae rono rene bin namimah, dengan mengadu domba. Dari satu titik pindah ke titik lain, ngomong tentang sebelah sana. Di sini ngomong sebelah situ. Disebarkan hal-hal yang baik. Kemudian al-mufsiduna bainal ahibbati. Orang yang justru merusak ikatan percintaan antara orang-orang yang saling mencintai. Suami istri akur gitu kan, diadu domba dan pegatan. Kakak adik akur diadu domba biar saling berantem. Ya. Orang tua sama anaknya kelihatan damai, nggak seneng gitu. Diadu domba biar anaknya sebel sama orang tuanya. Kemudian al-baghunal bira'a al-anata, orang yang hendak menyebarkan kerusakan di tengah-tengah manusia yang nggak tahu apa-apa. Jadi dia kemana-mana membeberkan aib orang-orang yang dia itu nggak ada urusan apa-apa gitu sebenarnya. Jadi misal nongkrong di depan rumah gitu kan, atau di teras gitu kan. Ada orang lewat yang mungkin orang ngekos di kampung itu gitu kan. Dan dia sendiri juga nggak kenal, tukang orang yang ngekos itu juga nggak kenal orang tersebut gitu kan. Tapi begitu lewat terus kemudian dia ngobrol sama temannya sebelahnya atau sama saudaranya, gitu, Mbak gitu. Ikan asine wong ra cetha gitu. Padahal dia nggak pernah interaksi, nggak pernah kenalan, nggak pernah tahu. Ya cuman karena kabar burung gitu kan. Ada tukang orang kos datang gitu kan di kampung itu. Kemudian kok kayaknya nggak bener pakaiannya misal atau penampilannya, terus dirasani. Banyak kayak gitu. Jadi kita tuh kadang main ke tempat orang atau silaturahmi ke tempat orang gitu kan. Itu tuh kita tuh nggak tahu ini orang siapa gitu kan. Tiba-tiba kok ngerti rawang lewat mau gitu. Wih kayak ngene. Nggak ada gunanya itu gitu. Ya. Jadi saya pernah satu ketika itu dipanggil ke kantor, terus habis itu ketemu sama salah satu pejabat di tata usaha. Ceritakan itu, dosen ini gini. Ngapain gitu? Ya.
Nah, orang-orang yang seperti itu kalau sampai kita ketemu, hati-hati gitu. Karena bisa jadi di tempat lain dia ceritain kita gitu. Ya. Maka Nabi SAW menyebut atau menggelari mereka sebagai orang-orang yang paling buruk. Walaupun penampilannya baik, walaupun ibadahnya baik, tapi kalau kelakuannya al-masya'una bin namimah, yang suka mider sana kemari dengan adu domba, al-mufsiduna bainal ahibbah, dan kemudian mereka itu merusak hubungan baik orang-orang yang saling mencintai. Oh, berarti itu yang mutus ke pacaran kayak berarti ya jelek ya enggak. Kalau pacarannya malah diputusin gitu. Harus dibubarin kalau pacaran. Kalau suami istri lah itu enggak boleh. Al-baghuna al-bira al-anata, yaitu yang hanya membeberkan aib orang lain yang tidak punya kesalahan sama dirinya. Karena aib itu kalau emang ada kaitannya sama tanggung jawab ya itu boleh diceritakan. Misal ada seorang istri pengen bertanya sama seorang ustadz gitu kan, bagaimana keadaan rumah tangganya, suaminya begini-begini, ya itu diceritakan gitu. Karena kalau nggak diceritakan ustadz ya bingung toh. Ustadz saya pengen tanya soal rumah tangga saya gitu. Ya, gimana Bu? Menurut Pak Ustadz suami saya gimana? Loh, ya gimana ini? Ya, saya mau cerita nanti takut ghibah gitu loh. Nah, terus saya jawabnya gimana itu? Nah, iya menurut Pak Ustadz gimana ini? Bingung kan kita? Ya, ceritakan dulu oh, suami saya itu gini, 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 gini gitu. Baru enak jawabnya gitu.